Ternyata sedeg-degan ini ya ijab kabul itu. Halo dulur, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan mas-mas Jawa yang manis tapi tak semanis gula Jawa. Konten kali ini berbeda dengan konten biasanya. Jadi bukan konten masak-masak atau makan-makan, melainkan konten ijab kabul. Hah? Ijab kabul? Memangnya siapa yang mau ijab kabul? Ada deh, pokoknya yang jelas bukan aku yang mau ijab kabul. Nah ini pagi-pagi banget jam 5, semua pengombyong pengantennya sudah siap. Kenapa pagi banget udah kumpul? Karena ijab kabulnya mau dilaksanakan di Karanganyar. Berhubung jarak Kabupaten Purworejo ke Kabupaten Karanganyar itu cukup jauh, atau sekitar 4-5 jam jika ditempuh dengan kendaraan. Makanya kita berangkat pagi-pagi banget. Singkat cerita ini kita udah masuk ke dalam bus ya. Dan ini di sebelahku kakak sepupuku sedang mengecek daftar hadir. Jumlah rombongan yang ikut ke Karanganyar kurang lebih 50 orang, sesuai dengan jumlah kapasitas tempat duduk busnya. Biar perjalanan kita diberikan kelancaran dan keselamatan sampai tujuan, sebelum berangkat kita awali dengan doa terlebih dahulu. Buat yang penasaran siapa yang mau nikah, jadi yang mau menikah itu adalah tetanggaku alias temenku alias konco dolan. Nah dia itu dapat orang Karanganyar, makanya ijab kabulnya dilakukan di pihak pengantin perempuan di Karanganyar. Lumayan kan sekalian jalan-jalan, karena perjalanan masih jauh dan biar perutnya nggak sakit, maka sekarang waktunya sarapan dulu. Singkat cerita perjalanan sudah tiba di tol Klaten. Kurang lebih sekitar 1 jaman lagi kita sampai di lokasi. Tapi sayang banget pas di perjalanan dapat kabar kalau akad nikahnya sudah selesai. Padahal sebenarnya tujuan kita ke Karanganyar yaitu untuk menyaksikan prosesi akad nikah itu. Tapi ya sudahlah, karena memang jarak perjalanannya yang jauh. Yang penting proses akad nikahnya berjalan dengan lancar. Kurang lebih 1 jam kemudian akhirnya kita sampai di lokasi. Di sini para ibu langsung menyiapkan seserahan yang hendak dibawa. Ini kita sudah mau masuk ke lokasi resepsi dan disambut oleh para among tamu. Lalu tiba-tiba banget sang pengantin laki-lakinya keluar. Tuh lihat mukanya, senyum, 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 senyum. Padahal kemarin dia bilang takut grogi lah, takut deg-degan lah, takut nervous lah, takut salah lah. Tapi akhirnya lancar juga. Emang sedeg-degan itu ya kalau mau jadi pengantin. Acara resepsi pun dimulai dan kita sudah berada di dalam lokasi resepsi. Tema resepsi yang digunakan adalah adat Jawa yang diiringi dengan lantunan langgam Jawa. BTW in the busway, ternyata daerah di sini itu termasuk daerah dataran tinggi. Letaknya berada di jalur salah satu destinasi wisata terkenal di Jawa Tengah yaitu Tawangmangu. Jadi udaranya cukup dingin. Ngikutin acara resepsi ternyata capek juga ya. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ini kita dapat hidangan pembuka. Setelah tadi dapat hidangan pembuka juga berupa snack. Lalu ini hidangan utamanya. Jujur deh, ini enak-enak banget. Sekitar pukul 12 setelah sholat zuhur kita bersiap-siap untuk pulang. Biar nanti sampai rumah nggak kemalaman. Karena sebenarnya jadi pengombyong pengantin yang lokasinya jauh kayak gini itu ada senangnya ada susahnya. Senangnya bisa sambil jalan-jalan. Susahnya ya badannya capek karena perjalanannya yang berjam-jam dan lumayan jauh. Belum lagi kalau pulangnya kemalaman. Akhirnya sekitar pukul 6 waktu maghrib kita sampai di rumah dan disambut dengan rintik hujan. Sungguh benar-benar perjalanan yang melelahkan. Buat konco dolanku yang mulai hari ini sudah sah menjadi suami istri, selamat menempuh hidup baru ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, antil jannah. Amin. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.